Setelah memergoki Acil dan Zakaria yang sedang bersalaman dengan Hartono, Budi terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Acil, Pak Kades, Ngapain kamu di sini, Bud? kamu yang lagi apa di sini sama mereka? Waduh, tenang dulu Mas Budi. Coba jelasin Pak, apa maksudnya semua ini? Sini. Bud, pendapatan kita dari madu kan sudah menurun jauh. Ya terus kenapa? Daripada kita nggak bisa makan lagi, mendingan kita kerjasama sama mereka. Maksud kamu, Cil? Nih, daripada kita pusing mikirin besok makan apa, mendingan kita kong kali kong aja sama mereka. Wah, kamu mau ngelepas hutan gitu aja, Cil? Nggak gitu juga dong, Bud. Kan ada duitnya. Lagian, kita kan udah jarang dapat madu. Buat apa lagi kita tahan-tahan? Aduh, kamu ini mikirin jangka panjangnya nggak sih, Cil? Jangka panjang apa sih? Ini kalau hutan sampai gundul, bisa-bisa jadi banjir atau longsor kalau ada hujan gede. Aduh, itu kan masih lama. Lagian, belum tentu juga bakal banjir atau longsor. Kamu sama Pak Kades itu egois, Cil. Kamu lebih egois. Gak usah mikirin banjir atau longsor dulu, Bud. Bisa-bisa kita mati kelaparan. Pokoknya, saya nggak akan biarin hutan ini dibabat. Pak Kades, katanya hutan ini nggak bakal dilepas. Tapi kenapa sekarang ada mereka di sini? Tenang dulu toh Mas. Tenang, Bapak nyuruh saya tenang. Gini. Biar saya jelasin dulu ya. Jadi, hutan ini tuh nanti lahannya dibuka. Tapi nggak sembarang dibuka gitu. Nggak sembarangan dibuka gimana sih, Pak? Ya, nanti ini akan bakal ditanami pohon sawit. Sawit? Itu sama aja bunuh diri, Pak. Bapak nggak mikir itu nanti kampung kita bakal ketutup longsor sama banjir. Loh Mas, gimana sih? Sawit itu kan juga pohon. Aman-aman aja dong. Gak ada bedanya. Ya jelas beda dong, Pak. Sawit itu kan... lepasin. Aduh maaf ya Pak Hartono. Jadi nggak enak. Biasa itu Pak. Itu karena dia belum ngerti aja. Tapi gimana ya Pak? Cara bikin mereka ngerti gitu loh. Gampang itu Pak. Kita kasih duit aja. Mereka juga bakal ngerti kok. Budi yang tidak bisa berbuat apapun hanya bisa pasrah untuk saat ini. Lemes banget, Pak. Ada apa ini? Jangan banyak basa-basi deh, Il. Kamu udah tahu kan? Tahu apa, Pak? Itu hutan udah mau digusur, Il. Waduh, yang bener, Pak. Saya aja nggak tahu apa-apa kalau masalah itu. Ya, intinya tadi udah ada orang-orang yang mau nebangin hutan. Terus gimana dong, Pak? Nggak tahu lah saya juga, Il. Tapi yang pasti, saya nggak akan pasrah gitu aja. Saya akan ngelawan. Saran saya sih, coba kumpulin orang-orang dulu, Pak. Jangan sendirian banget. Pasti itu, Il. Saya yakin warga sini juga akan menolak. Dalam upayanya melawan para penebang hutan, Budi mencoba mengumpulkan dan mengajak para warga untuk bersatu dan melawan. Tetapi, tampaknya para warga tidak berani untuk bertindak. Mereka takut akan mendapat tekanan dari orang-orang yang berkuasa. Para warga pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Budi sendirian. Ngapain kamu, Cil? Ini Pak orangnya. Hah? Apa-apaan nih? Udah, jangan melawan. Salah saya apa, Pak? Udah, ikut aja. Ini perintah. Cil, Acil, apa maksudnya ini, Cil?
Di sebuah sel penjara yang kecil dan gelap, temboknya pun sudah tampak usang. Lepasin saya! Saya nggak salah apa-apa! Atas dasar apa saya ditahan? Cepat lepasin saya! Makanya, gak usah sok jadi pahlawan kamu. Budi divonis 5 tahun penjara karena dianggap melawan pemerintah. Sebagai warga biasa, ia tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Selama Budi di dalam penjara, Hartono dan perusahaannya melanjutkan proses pembukaan lahan di hutan Desa Purok. Perlahan hutan mulai gundul, pohon-pohon yang asri dan memberikan kehidupan diganti dengan pohon sawit. Hutan pun secara beriringan dipenuhi dengan sawit. Di sisi lain, Zakaria dan Hartono tampak sedang bersantai di ruangan kepala desa dan tampak baik-baik saja. Bahkan cenderung berbahagia. Gak kerasa ya Pak, udah 5 tahun berlalu. Dan kebun sawit kita udah siap. Terima kasih loh Pak Zakaria. Iya, alhamdulillah. Tapi nggak perlu berterima kasih lah ke saya. Saya kan nggak ngapa-ngapain kok. Ah, Pak Zakaria ini rendah hati banget deh. Kalau bukan karena Bapak kan proyek ini gak akan berjalan. Wah, kayaknya bakal hujan nih. Belakangan lagi sering banget. Permisi, numpang neduh ya mas. Iya mas, duduk aja. Kayak kenal. Di sini emang lagi musim hujan ya? Iya mas, lagi sering banget hujan di sini. Oh, tapi aman mas. Aman apa ya? Ya, nggak ada banjir gitu. Oh, aman aja sih. Cuman kemarin emang airnya sempat naik. Kan sudah saya bilang. Emang masnya bilang apa? Saya duluan ya mas. Saran saya sih cepat-cepat pergi dari kampung ini. Loh, mau kemana mas? Masih hujan. Semakin lama hujan semakin deras. Terlihat air mulai masuk ke daerah pemukiman warga hingga semata kaki orang dewasa. Iya, masuk. Lah, yuk. Ada apa? Ini Pak, ada laporan dari warga kalau air mulai naik. Oh ya, gimana ya, wajar kan? Soalnya emang lagi sering hujan juga kan belakangan ini. Iya sih Pak, tapi ini hujannya kencang banget. Terus mau gimana? Harus saya yang berhentiin gitu? Kamu pikir saya itu pawang hujan atau gimana? Itu mas-mas tadi kenapa ya? Kayak kenal. Mana pakai nakut-nakutin nyuruh cepat pergi. Padahal nggak ada apa-apa juga tuh. Air juga nggak naik lagi, padahal masih hujan. Udah, mending tidur. Lanjutin mandorin sawit lagi besok. Apaan tuh? Oh alah, angin. Bikin kaget aja. Hujan turun dengan sangat deras. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Hutan yang semula sanggup menahan derasnya hujan, kini sudah tidak ada lagi. Desa Purok dalam semalam hancur akibat banjir dan tanah longsor. Desa Purok yang sudah habis tergusur banjir dan longsor, beritanya sudah mencapai ke seluruh negeri. Orang-orang berdatangan mengirimi bantuan dan membuka posko pengungsian, termasuk salah satunya Budi. Makasih ya, Bud. Ya, sama-sama. Maaf ya, Bud. Maaf. Maaf kenapa? Maaf, saya nggak ikutin kata-kata kamu. Saya ngelepas hutan gitu aja.
Dan sekarang terbukti semua ucapan kamu. Desa kita hancur karena banjir dan longsor. Ya, buat apa minta maaf sama saya? Minta maaf tuh sama alam, sama warga yang lain. Lagian yang harusnya paling bertanggung jawab bukan kamu, Cil. Siapa dong? Ya jelas Pak Zakaria lah. Karena dia yang ngambil keputusan. Sekarang mana coba dia? Gak ada tuh. Saya dengar dari warga sih dia hanyut. Tapi nggak tahu deh. Tolong saya belum makan. Gak ada. Porsinya udah pas. Tolong, sesama warga kan harus saling peduli. Bisa ya Bapak sekarang ngomong saling peduli? Kemarin-kemarin kemana aja Pak? Lagian kita jadi begini juga kan gara-gara Bapak. Kamu ini ya Bud, memang suka cari gara-gara. Mana makanannya? Saya lapar. Aduh, diam sana. Sakit. Tolong. Begitulah ketamakan. Tidak hanya membawa kerugian untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Waspadalah, waspadalah.